Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Jadi kita masih ngebahas di dalam playlist Laravel. Udah ada beberapa file, udah ada beberapa video yang aku upload sebelumnya. Sebelum video ini ya, ada 11 video. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel aku dan baru mau belajar Laravel, yang sebelumnya belum pernah nyentuh Laravel sama sekali, aku saranin nonton video Laravel itu dari yang pertama dulu. Jadi ke 11 video yang udah kita bahas itu ada cara install Laravel, ada roots, blade template engine, env configuration, database migration, model controller view, database seeder, factory dengan menggunakan faker, perbedaan ORM dengan query builder, collection, dan yang terakhir ORM relationship. Nah, jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini dan baru mau belajar Laravel, silakan nonton video pertama Laravel yang udah aku bikin. Jadi nonton dulu dari pertama, baru lanjutin sampai video yang sekarang. Oke, jadi video yang sekarang yang mau aku bahas masih ngelanjutin video sebelumnya. Di video sebelumnya kita ngebahas tentang ORM relationship. Kita juga udah nyinggung relationship eloquent yang menggunakan lazy loading dengan eager loading. Kalau kalian ingat, aku saranin sebaiknya pakai eager loading karena lebih bagus. Nah, tapi kan alasannya aku nggak ngasih tahu ya kenapa lebih bagus eager loading. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu alasannya kenapa lebih bagus eager loading dan kenapa sebaiknya pakai eager loading, bukan lazy loading. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita ngebahas tentang eager loading versus lazy loading, kita review dulu sampai mana video kita sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita ngebahas kelas ya, yang mana aku buka dulu filenya, class controller, yang mana kita udah nampilin, aku buka dulu, data class menggunakan lazy loading dan eager loading. Untuk yang sekarang ini pakai yang eager loading. Jadi aku bakal ngetin dulu hasilnya. Kalian bisa buka terminal dan jalanin komen php artisan serve. Tungguin, nah ini kontrol klik aja, maka kita bakal dibukain hasilnya. Kita kan mau fokus di yang bagian kelas, jadi untuk ke kelas bisa pilih menu yang kelas ini. Nah, ini dia tampilan yang sebelumnya udah kita buat. Jadi di halaman kelas ini, selain nampilin kelas-kelasnya, kita juga nampilin student-student yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi 1A ada Siti, ada Dr. Abigail Faye, ada query builder, 1B ada Ayu, Woody, dan seterusnya. Nah, ini kan kita nampilinnya pakai relationship ya. Nah, jadi yang udah dibahas kemarin untuk nampilin data relationship kita pakai yang namanya lazy load dan eager load. Jadi yang ini eager load dan yang ini aku bikin lagi kelas sama dengan classroom all. Nah, yang atas ini namanya lazy load. Untuk melihat dari segi hasil yang ditampilkan nggak ada perbedaan antara lazy load dan eager load. Aku coba ya. Sekarang kan yang lazy load, jadi aku kominin sekarang kan yang eager load, jadi yang sekarang aku komen yang eager load, jadi kita bakal menampilkan data ini menggunakan lazy load. Hasilnya sama aja, aku save dan aku refresh. Tuh, nggak ada perbedaan, sama aja tampilannya. Kalau aku pakai yang eager load, juga balik lagi ke awal, aku refresh, sama aja. Oke, dari segi hasil yang kita inginkan, kita pakai lazy load, dengan kita pakai eager load, data yang ditampilkan sama sesuai yang kita inginkan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari segi request ke database. Oke, ini berkaitan ada namanya problem N+1, masalah N+1, di mana gini,
buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Laravel relationship itu kan ada hubungan antara table ke table lain. Contohnya kayak kelas sama student. Dalam hal ini, kelas adalah parent dan student adalah children-nya. Jadi ketika kita menampilkan parent, kita juga mau nampilin children-nya, yaitu student. Nah, secara default, kalau kita nggak pakai ini ya, with, Laravel bakal menggunakan lazy loading, yang mana pakai query, bukan query ya, yang mana yang pakai struktur penulisannya kayak begini. Nah, ini dengan begini, ini sama aja tadi aku bilang kan, dari segi hasil udah kita coba sama aja, tapi perbedaannya adalah cara request data, yang ini juga, cara request data. Nah, untuk yang lazy load, cara request datanya ini ketika dibutuhkan aja dia request data. Ketika dibutuhkan aja dia ambil data maksudnya. Jadi ketika kita butuh data children diambil. Contoh butuh data children gimana? Aku liatin kelas belum si Blade. Nah, nih $data student ini yang dimaksud dari ketika kita butuh. Nah, jadi kalau kita pakai lazy load, ini kita nggak bakal query ke table student. Dia cuman select bintang from class aja ketika kita nggak manggil data students. Tapi ketika memanggil $data students ini, maka sebenarnya ada query, yaitu yang pertama select bintang from classroom, terus query yang kedua select bintang from student where class sama dengan 1A misalnya, terus yang kedua select bintang from student where class sama dengan 1B misalnya, dan seterusnya sampai sebanyak apa kelas itu. Nah, itu cara lazy loading. Jadi yang ini aku jarakin aja. Yang pertama select bintang from table class, terus yang kedua select bintang from student class where class sama dengan, tergantung banyak kelasnya. Di sini kan ada kelasnya ada 4, berarti 1A. Terus where 1B, where 1C, where 1D. Nah, kalau lazy loading kayak begini. Jadi kalau dihitung-hitung ada 5 query. Satu ke table class dulu, terus ke table student sebanyak 4 kali, sebanyak ada berapa kelasnya. Jadi dihitung-hitung ada 5 kelas. Nah, sedangkan kalau eager loading caranya cuman select bintang from table class, terus yang kedua select bintang from student where class in 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, kira-kira kayak begini. Kalau eager loading cuman butuh 2 kali request ke database, 2 kali query, sedangkan lazy loading ini ada 5 kali request. Nah, perbedaannya ada di situ aja. Kalau dari hasil sama, tapi cara mereka mengambil data itu berbeda. Sebenarnya, kalau kita nggak manggil $data students ini, maka lazy load kita nggak manggil. Kita cuman sampai 1 query aja. Begitu juga dengan yang eager load. Tapi karena kita memanggil $data students, kita manggil relasinya adalah students, maka di sini dipanggillah sebanyak ini query-nya, ada total 6. Sedangkan ini cuma 2. Nah, kalian lihat ya, jadi perbedaannya secara cara kerja, lazy load ini 6 kali query dan eager load ini 2 kali query doang. Otomatis kalian bisa dong lihat perbedaannya dari segi kecepatan. Ini butuh 6 kali query, ini butuh 2 kali query. Kalian bisa nebak mana yang paling bagus, mana yang paling cepat. Kayak yang aku bilang sebelumnya, sebaiknya kita menggunakan eager loading karena lebih bagus dan lebih cepat. Nah, ini yang dimaksud dari
problem n+1 tadi. Butuhnya apa, tapi ternyata diselect sebanyak apapun. Nah, itu yang namanya problem n+1. Nah, ini yang aku bilang jangan pakai lazy load, sebagusnya pakai eager load. Ah, bohong, nggak percaya. Nah, kalau nggak percaya, kita bakal buktikan. Sebelum ngebuktiin, aku mau revisi apa yang aku bilang tadi. Jadi tadi aku bilang ya, antara lazy load dan eager load ini, kalau nggak manggil relasinya, kita anggap hapus ini. Kalau kita nggak manggil relasi atau $data students-nya, tadi aku bilang kan yang lazy load ini cuma satu query, yang eager load juga cuma satu query. Aku salah ngomong tadi sebenarnya. Jadi kalau kita nggak manggil relasinya, lazy load emang sekali query doang, sedangkan eager load tetap 2 kali query karena kita udah menggunakan with. Jadi with ini dia manggil relasinya ketika query pertama atau query parent dipanggil ke classroom, ini ikutan dipanggil juga. Nah, itu aku mau revisi yang aku bilang tadi. Oke. Revisinya udah, jadi sekarang kita lanjut lagi. Ini aku back, terus ini juga aku back, dan ini hasilnya kayak gini. Oke, nah sekarang untuk membuktikan kalian butuh install yang namanya Clockwork. Jadi Clockwork ini ada 2 yang harus kita install. Yang pertama sebagai development tool yang ada di website yang ada di browser, yang bisa kita install ya sebagai extensionnya. Dan yang kedua adalah library yang harus kita install di project Laravel kita. Jadi sama-sama namanya Clockwork, tapi yang di browser ini sebagai extension yang harus kita install, sedangkan di project sebagai library yang harus kita install. Oke, pertama yang ini dulu. Aku udah install ya, aku remove dulu deh biar sama-sama install. Nah, yang pertama adalah kita install yang Clockwork untuk browser dulu. Ini aku back. Nah, kalian bisa ke Chrome Store dulu. Kalau kalian pakai Google Chrome sebagai browser kalian bisa mengakses chrome.google.com, terus web store, kategori extension. Nah, kalian ketik aja di kolom search extension ini, ketik Clockwork. Nah, kalau udah pilih yang paling atas ini, tinggal add to Chrome, add extension. Tungguin. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah ke install. Sekarang selanjutnya kita mau install yang ini, Clockwork yang sebagai library yang harus kita install di project Laravel kita. Kalian bisa akses di github.com, it's going di Clockwork. Jadi yang bikin ini namanya, ini punyanya si it's going di. Nah, kalian bisa scroll ke bawah aja di bagian installation, kalian bisa copy paste aja composer require it's going di Clockwork ini. Nah, tinggal install aja. Caranya kayak biasa, buka terminal, kalian paste aja di sini. Composer require it's going di Clockwork, tinggal enter. Nah, aku udah install jadi aku nggak perlu install lagi. Sekarang cek udah keinstall apa belumnya. Kalian bisa buka project kalian nih, filenya yang namanya composer.json. Kalian cek apakah ada yang namanya apa tadi, Clockwork itu. Mana ya Clockwork? Aku ada nggak ya? Require. Sebentar, aku seharusnya udah install deh. Aku kayaknya udah install, tapi di file komposer ini kok nggak ada ya. Yaudah, pokoknya kita coba aja install sama-sama. Kayaknya aku udah install deh. Paste aja dan enter. Nah, kita bakal diinstallin, tungguin aja sampai selesai. Nah, ini dia, it's going di bla 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 bla. Ini belum selesai ya. Kalau kalian udah cek di file composer.json kalian, ini dia filenya.
Kalau kalian bisa udah ngelihat ini it's going di Clockwork, berarti kalian udah berhasil nge-install library Clockwork. Oke, itu cara ngecek yang library-nya. Sekarang cara ngecek yang ini DevTool-nya gimana? Nah, cara untuk ngecek yang DevTool-nya, kalian buka project kalian, Laravel kalian ketik pencet tombol F12 buat ngebuka console log. Nah, di sini ada panah nih, kalian klik aja dan kalian lihat ada tulisan Clockwork. Klik. Nah, kalau muncul kayak begini artinya Clockwork kalian udah berhasil keinstall. Ini kalian klik aja tombol silang untuk close ini what's new-nya. Satu lagi, ini ada tombol option nih. Kalian klik aja settingnya. Kalau kalian nggak suka warna terang ini, kalian bisa menu gelap kayak gini. Nah, kayak begitu aja. Kalau kalian udah ngeliat ini di browser kalian dan tulisan ini di file composer.json kalian, berarti kalian udah berhasil nginstal Clockwork. Saatnya pembuktian perbedaan antara lazy load dan eager load. Nah, yang pertama aku bakal coba yang lazy load dulu ya. Yang lazy load otomatis aku pakai yang ini uncomment, dan yang eager load di comment. Save dan lihat hasilnya, refresh. Nah, kalian kalau udah refresh halaman kalian dan kalian udah buka Clockwork kalian, tampilnya akan seperti ini. Ini aku clear aja dulu ya biar nggak bingung. Ini ada 2. Nah, aku clear dan aku ulang refresh. Nah, udah selesai. Kalian bisa lihat ini, klik aja. Dan di sini kalian bisa ngeliat banyak nih yang bisa kalian lihat. Aku nggak ngebahas ini, bisa kalian pelajarin sendiri. Aku mau fokus ke yang database karena kita ngebahaskan dari segi request datanya ke database. Jadi kalian bisa klik aja database dan di sini kalian bisa ngeliat. Ternyata ada 5 kali query kalau kita pakai lazy load. Nah, kayak yang aku bilang tadi, yang pertama query ke classroom dulu atau ke table class dulu, select bintang from class. Nah, udah didapetin data class, query lagi ke table student, where kelas si student ini adalah ID-nya 1, di mana ID 1 adalah 1A, terus 2 1B, 3 1C, 4 1D. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, kelas ID, where kelas sama dengan 1, where kelas ID sama dengan 2, where kelas ID 3, where kelas ID sama dengan 4. Ada 4 kali query ke table student sesuai banyaknya kelas. Nah, jadi bisa dilihat, ternyata dengan cara lazy loading ini kita ada 5 kali query ke database. Nah, banyak ya 5 kali query. Ini masih mending, cuman 5 kali query karena kelas kita cuman ada 4 biji. Gimana kalau aplikasi website kita udah gede banget, parent-nya ada 1000 data dan children-nya ada lebih banyak lagi. Bayangin ada berapa banyak yang harus di-query ke database-nya. Jadi seberapa banyak datanya, seberapa banyak pula kita nge-query ke database. Nah, otomatis kalau banyak kan bikin lambat aplikasi kita kan. Nah, itu. Oke, itu untuk lazy load. Sekarang kita coba yang eager load. Ini aku komenin yang lazy load dan komen yang eager load. Save dan refresh. Nah, kalian lihat yang ini tadi lazy load, sekarang kita klik yang bawahnya yaitu eager load. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Ternyata untuk eager load kayak yang aku bilang tadi, cuman 2 kali query aja ke database. Yang pertama query ke kelas, select bintang from class. Yang kedua ke table student, tapi where-nya bukan 1 per 1. Tadi kan yang pakai lazy load 1 per 1, where kelas ID sama dengan 1, kelas ID sama dengan 2, kelas ID sama dengan 3. Kalau yang eager load, langsung dijadiin 1 semuanya. Where kelas ID in 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sebanyak apapun. Jadi kalau pakai eager loading, nggak peduli parent-nya ini ada 1000 data, 100 data, 1.000.000 data, dia bakal 2 kali query aja ke parent-nya dulu, terus ke student-nya. Nah, kayak gitu aja bedanya. Jadi, kayak yang aku bilang tadi, kalau dibandingkan antara eager load dan lazy load lama banget karena butuh berapa banyak
kali nge-query ke database. Sedangkan kalau eager load cuman 2 kali, bayangin aja 1000 kali banding 2 kali, mana yang lebih cepat, kayak begitu. Itulah kenapa aku bilang lebih bagus kita pakai eager load daripada lazy load, dari segi kecepatan dan dari segi berapa banyak kali nge-request data ke database. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Jadi kalau dibandingin sama video-video sebelumnya, video kali ini cukup singkat. Karena ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Cuman ngebandingin antara lazy loading dan eager loading dan cari ngebuktiin ternyata emang benar eager loading lebih bagus dalam mengambil data atau merequest data ke database. Sedikit lebih cepat dan dikit aja, bukan dikit ya. Nggak sebanyak lazy load ketika nge-request data dari database. Kalau lazy load kan banyak banget ya, sebanyak apa parent-nya, sebanyak itu pula nge-request ke database ditambah 1 sama nge-request parent-nya. Itu namanya N+1. Jadi kalian udah tahu problem N+1, terus udah tahu juga gimana solusi supaya nggak kena N+1 pakai eager loading. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan nambah pengetahuan untuk kalian juga. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.